Salam, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Malam ini kita bertemu di dalam ibadah keluarga dengan tema bahagia dalam derita. Dan pada Patuen ini dan Patuen minggu depan, kita mempersiapkan diri untuk menyambut ulang tahun kita yang ke-27. Karena itu di dalam Patuen juga akan ditampilkan talkshow dengan beberapa narasumber. Dan untuk malam ini kita akan melihat talkshow tentang awal berdirinya GKJW Kedung Kandang dan pertumbuhannya. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah, dan untuk mendahului ibadah pada saat ini, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 144B ayatnya yang pertama. Suara Yesus ku dengar. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku ku datang berserah, jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita pada saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali menyakiti hati saudara-saudara kita. Banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan bagi Tuhan. Karena itu, mari kita ungkapkan pengakuan dosa kita melalui lagu dari Kidung Jemaat 467. Kita pujikan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jikalau kita mau mengakui dengan sungguh pelanggaran kita, maka Tuhan akan mengampuni dan membersihkan dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan menyaksikan tayangan talkshow dengan beberapa narasumber, yaitu dengan Bapak Pendeta Switnya Suwondo, dengan Eyang Kasto, dan dengan Ibu Sehwinedar. Topik talkshow kita adalah lahirnya GKJW Kedung Kandang dan awal pertumbuhannya. Monggo disaksikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya.
Salam Paguyuban. Izinkanlah saya sore hari ini menyampaikan beberapa catatan kecil terkait dengan lahirnya GKJW Jemaat Kedung Kandang. Jemaat Kedung Kandang ini dulunya bagian dari Jemaat Malang Talun dengan sebutan Rayon Timur. Sekedar info, waktu itu Jemaat Malang memiliki 5 rayon, yaitu Rayon Barat yang sebagian sekarang menjadi Jemaat Mulyorjo, Rayon Selatan 1 yang sekarang menjadi Jemaat Sukun, Rayon Selatan 2 yang sekarang menjadi Jemaat Kebonagung, Rayon Tengah dan sebagian Rayon Barat yang sekarang masih disebut Jemaat Malang atau Talun. Ke-11, Jemaat Kedung Kandang sejak masih embrio mengalami tantangan dan hambatan yang sungguh sangat luar biasa. Hal-hal yang dianggap, sekali lagi kata-kata saya, hal-hal yang dianggap hambatan atau kesulitan antara lain, yang pertama, kesulitan membangun persekutuan maupun mengadakan persekutuan ibadah. Kesulitan membangun persekutuan itu baik intern maupun ekstern, dan mengadakan persekutuan ibadah. Yang kedua, kesulitan membangun ibadah dan tempat ibadah. Jadi kami merasa waktu itu ada sedikit kesulitan membangun ibadah. Ya, pasti yang dimaksud ini adalah ibadah menurut GKJW dan membangun tempat ibadah. Yang ketiga, kesulitan membangun dan memantapkan pemahaman teologi. Itu saya melihat walaupun dari jauh sajaknya sampai sekarang masih dirasakan. Ya. Saya tidak menyebut itu yang mana, tidak perlu. Ya. Kemudian yang keempat, kesulitan membangun dan mewujudkan eksistensi dan jati diri serta mengekspresikannya. Membangun, mewujudkan eksistensi dan jati diri serta mengekspresikannya. Ini catatan kecil. Waktu itu, waktu diresmikan, saya sudah pesan ora usah dipasangi papan nama. Ora usah dipasangi papan nama. Begitu papan nama dipasang, heboh. Kemudian kelima, kesulitan membangun dan memantapkan komunikasi baik intern maupun ekstern. Ya, komunikasi di antara kita dan juga dengan di luar. Kemudian hal-hal yang diyakini, jadi perkataan saya tadi dianggap sebagai hambatan kesulitan. Yang berikut yang diyakini memberikan dukungan kemudahan. Yang pertama, tersedianya fasilitas dan SDM yang memadai. Jadi waktu itu fasilitasnya adalah gedung sekolah itu. Nah, Kedung Kandang ini SDM-nya sejak awal itu memang memadai. Kemudian B, tersedianya dana yang memadai. Kita bisa membeli Kapanditan, kemudian memberi tanah sebelahnya Kapanditan itu. Ya. Yang itu nama saya, memang saya orang kaya, jadi beli di mana-mana. Tetapi sekarang sudah menjadi nama GKJW Kedung Kandang. Saya tidak menyesal, memang miliknya Kedung Kandang. Kemudian C, semangat dari seluruh warga Kedung Kandang untuk melaksanakan dan mewujudkan 5 bidang pelayanan GKJW yang dilandasi keyakinan atas firman Tuhan
dalam 2 Korintus 15 ayat 58. Ini suatu kemudahan yang kita rasakan. Jadi waktu itu warga jemaat semuanya dengan semangat mewujudkan 5 bidang pelayanan, dengan yakin bahwa di dalam Tuhan jerih lelahmu tidak sia-sia. Kemudian yang keempat, keberadaan sekolah YPK Jatim. Ini hal yang mendukung. Kemudian kelima, hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, khususnya dalam diri Bapak dan Ibu Yohanes Hendrik Sigilipu, almarhum almarhumah, dan warga jemaat umumnya yang tidak a priori, tidak reaktif, tidak agresif, tidak konfrontatif, dan tidak eksklusif. Tetapi warga kita saat itu bersikap tenang dalam menghadapi segala sesuatu, rendah hati, ya, tidak sombong, akomodatif dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip iman, inklusif. Nah, pernah terjadi hubungan yang agak reaktif dan konfrontatif yang berakibat tidak menguntungkan. Sehingga bagi generasi berikutnya dan perjalanan GKJW Kedung Kandang sangat baik kalau kita bersama-sama melakukan awal berdirinya itu bagaimana hubungan dengan masyarakat. Kemudian yang keenam, adanya keyakinan iman yang terus diserukan dan disuarakan, ya. Yosua 1, 5-8, ya, intinya aku tidak meninggalkan kamu, jangan lupa mengatakan firman Tuhan, ya, aku menyertai kamu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kemudian Yeremia 29:11 itu intinya Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa untuk kita, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Kemudian Roma 8:28, kita yakin bahwa Allah bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang ke-12 tentang kapan menjadi calon jemaat, kapan didewasakan, berapa jumlah kakak dan warganya waktu ditabiskan jadi jemaat, siapa saja penatua dan diaken, berapa jumlahnya, badan pembantu apa saja dan siapa parogannya, mohon ditanyakan pada Pak Rarep Sugoto. Ya, karena waktu itu beliau menjadi sekretaris jemaat Malang, juga penulis panitia pendewasaan dengan Pak Adi Aryono selaku ketuanya. Nah, sebagai penutup kita diingatkan Matius 7:12, kita harus tepos liro, empan papan, angon roso, angon mongso. Matius 10:16, tidak gerusa-gerusu. Mazmur 138:8, hidup dalam keyakinan, kita yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Hidup dalam pengakuan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, serta permohonan di dalam doa kiranya Tuhan terus menyertai kita. Nah, demikian kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Kula Pak Wincoro, Pak Yu, Nggih, Pak Warso, nggih. Pak Sakimin, Pak Aku, itu Pak Pradoso. Pak Pratoso. Nggih. Terus pesene damel sing nem-nem yo napa yang sakniki kan tambah napa wonten Covid niki sing mboten remen ngibadah di gereja seneng, tapi sing senengane ngibadah malih kangen sedaya. Nggih. Nggih. Mirsani YouTube malian. Nggih. Nun saya mboten saged ampun kula. Nggih, nggih. Wis ngono. Nggih. Pesene dos pundi yang? Pesene damel sing nem-nem tetap semangat. Nah, Nggih. tetap semangat nggih nutukaken
perjuangane sing sepuh-sepuh sing eman-eman. Nggih. Nggih, matur nuwun. Awal-awalnya jadi anggota jemaat di GKJW Kedung Kandang, ya banyak suka dukanya, tetapi masih daripada suka masih banyak dukanya. Waktu itu saya masih masih dikatakan remaja, ya di atasnya remaja. Jadi tahu keadaan bagaimana di jemaat Kedung Kandang awalnya. Kebaktian itu tidak selalu di gedung, di tempat yang indah. Pernah waktu saya masih pemuda itu kebaktian tuh seperti di gubuk gitu. Jadi pasnya itu tempat di sebelah timur tempat ibadah ini. Jadi di jalan itu, jalan ke rumah Pak Indra Sulatminto, di situ pasnya. Itu ya seperti gubuk itu. Tapi ya ibu-ibu, bapak-bapak yang masih semangat. Waktu itu yang ada saat itu keluarga Pak Pradoso, keluarga Pak Yohanes Sigilipu, keluarga Bapak Wintoro, keluarga Bapak Kasto, kemudian keluarga Bapak Warso. Belum ya? Belum. Jadi waktu itu baru 5 keluarga yang ada dengan anak-anaknya. Setelah itu baru berkembang. Jadi Bapak Trimo, keluarga Bapak Trimo masuk, keluarga Bapak Kasto masuk, dan Sawin. Bapak Sawin masuk. Akhirnya itu sedikit-sedikit akhirnya berkembang, dan tambah tahun tambah lagi, apalagi waktu zamannya G30S itu banyak yang masuk di gereja, tapi ya hanya sebentar. Mungkin mereka itu hanya cari perlindungan saja. Setelah itu mereka keluar lagi, dan tinggal mungkin sekarang masih ada beberapa, saya kurang tahu. Dan saat itu anak-anak KPAR itu yang mengajari itu dari siswa Baliwioto. Jadi setiap minggu itu ada petugas dari sana. Soalnya di sini masih kecil-kecil semua waktu itu. Tapi sebelum G30S. Sebelum itu sesudah di sini dulu seperti ada syarat gitu. Pokoknya kalau sudah CD harus berani mengajar KPAR. Itu saya alami memang. Walaupun gradul tapi ya harus bisa.
Soalnya tanpa keberanian gitu mungkin ya akan nol kerohanian kita. Itu terus jadi anak-anak itu akhirnya akrab dengan kakak-kakaknya pemuda saat itu. Dan itu terus tumbuh dan sampai sekarang itu akhirnya banyak jemaat yang masuk dari kelompok-kelompok lain. Dulu hanya satu kelompok saja di Kedung Kandang ini. Dari GKA itu Mahanaim namanya itu. Tadi Rayon Timur itu pertama kali itu namanya Betwage. Kemudian Rayon Timur, Mahanaim, terus ke pecah menjadi ya jadikan Rayon Timur, ada Rayon Barat, ada Rayon Tengah, ada Utara, ada Selatan, ada. Putar ya. Saya menyambung dari apa yang diuraikan oleh mbak saya. Jadi anak-anak yang sudah sidi memang harus bisa mengajar pada waktu istilahnya sekolah minggu ya. Ya, sekolah minggu. Harus bisa mengajar, ini harus. Bahkan ini untuk anak-anak ya, pamongnya jadi ya masih ya waktu itu ya masih SMA ya, SMA dan harus juga bisa memimpin kur anak-anak. Pernah juga Natalan di pusat di Indo di gereja Talun. Jadi anak-anak sini gabung di sana. Langsung dari majelis yang di sana, ini pamongnya harus bisa memimpin menyanyi, memimpin kur. Jadi ya saya kira tujuannya baik itu pada waktu itu. Jadi harus berani, walaupun nggak siap harus berani. Ya mudah-mudahan yang sekarang juga seperti itu, lebih. Jadi begitu CD harus sudah siap dengan tugas-tugas yang diberikan oleh gereja. Jadi nggak usah takut apapun, harus ada keberanian. Lebih-lebih sekarang, itu zaman dulu sepertinya tidak ada rasa takut apa, enggak ada. Ibadah Patuen pun pada waktu itu hari Rebo, masalahnya setiap hari Rebo itu kan pemudanya juga sering mengikuti, mesti datang karena waktu itu hanya sedikit Udah harus mengisi kur. dan pemudanya mengisi kur, mesti itu. Jadi apa ya, memberi semangat karena bapak-bapak seperti yang waktu itu apa ya, mengajak mungkin
mengajak, ya memang keinginannya beliau-beliau waktu itu harus ada gereja di Kedungganan. Nah, mungkin karena itu memberi semangat pada warga, walaupun ya mesti ada yang gak suka, tetap keinginan itu harus terwujud. Nah, dan di zaman sekarang ya harapan kami yang tua-tua supaya yang muda-muda semangat lebih dari yang dulu, yang zaman-zaman dulu, karena pengetahuannya pun sudah tinggi, apalagi ada COVID, ada HP apa itu lebih mudah. Jadi hanya yang sekarang itu apa saya kok karena belum enggak gereja enggak kumpul ini ya, apa Alkitab itu ya mereka membawa atau HP karena di HP juga ada. Nah ini lah Alkitabnya itu bagaimana ya, kok HP gitu ya nggak apa-apa ya, tapi ya Alkitabnya juga dibawa. Apa saya lihat atau karena sering nggak ketemu, sering nggak tahu ya, mungkin ini ya harapan kami itu lebih semangat. Tiba bagi kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat 240A ayatnya yang kedua. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tibalah kita saatnya akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema derita dalam bahagia. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah hati kami boleh tetap fokus kepada Tuhan dan firman Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia untuk mendengarkan dan menggeluti. Oleh sebab itu, berkati kami dengan roh hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah yang disampaikan adalah suara Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5, ayat 33
sampai 42. Kisah Rasul 5 ayat 33 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudias, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan mendapat, saya ulangi, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, pada masa perjuangan gereja mula-mula, para rasul mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tekanan, penindasan, fitnah, bahkan penganiayaan adalah hal biasa yang dialami sehari-hari. Baru saja keluar dari penjara, mereka harus kembali menghadapi sidang mahkamah agama Yahudi. Beruntung ada Gamaliel, seorang Farisi yang kewibawaannya diakui di kalangan para Sanhedrin, menasihati agar rasul-rasul itu tidak dijatuhi hukuman. Nasihatnya, tunggu dan lihat, waktu akan membuktikan apakah pekerjaan mereka benar-benar berasal dari Allah. Jika tidak, para rasul dan pengikutnya akan lenyap dengan sendirinya. Secara manusiawi, mereka menghadapi situasi dan penderitaan yang semakin berat. Namun Allah meneguhkan mereka dengan selalu menyertai dan menolong secara ajaib. Keberadaan Gamaliel bukanlah sesuatu yang sengaja, tetapi ini adalah suatu rencana Allah untuk menolong, untuk mendampingi dan melepaskan para rasul itu dari hukuman yang sudah siap bagi mereka pada waktu itu. Tuhan menyertai mereka sehingga mereka boleh lolos dari hukuman itu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih,
pernahkah kita berpikir seperti apa penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Banyak orang berpikir kalau Tuhan menyertai maka semuanya akan baik-baik saja, indah dan mulus adanya. Tetapi gambaran bahwa penyertaan itu berarti tanpa hambatan banyak mewarnai anggapan manusia tentang penyertaan Tuhan. Jikalau kita boleh mengambil contoh, apakah kepemimpinan Musa kepada umat Israel yang alot, suka bersungut-sungut, bahkan pada awalnya dan dalam perjalanannya ditolak, dan bahkan Musa berkali-kali dimarahi oleh umat Israel dan dianggap bukan sebagai penyertaan Tuhan. Perjalanan umat Israel tidaklah mudah. Melewati padang gurun selama 40 tahun bukanlah masa-masa yang mudah. Namun dari situ ditunjukkan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Jika kita membaca dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak, Ibu, serta saudara, keberadaan tiang awan api siang dan malam itu menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel pada waktu itu di tengah kesulitan mereka, di tengah penderitaan yang mereka alami di padang gurun. Tuhan ada dalam setiap langkah umat Tuhan siang dan malam. Dan apakah kita menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Musa telah menjadi alat untuk menuntun umatnya dari tanah perbudakan dan menuju tanah pengharapan, dan dia menyadari perannya itu. Memang sekali dua kali dia merasa jengkel, bahkan marah kepada ketegartengkuan bangsa Israel pada waktu itu, sampai Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Namun Musa percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa menyertainya di dalam segala dinamikanya. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Yesus, jemaat GKJW Kedung Kandang yang semula hanya dihadiri oleh beberapa keluarga. Tiap keluarga mempunyai kerinduan untuk bersekutu bersama. Namun seiring berjalannya waktu, iman jemaat akan teruji oleh berbagai macam pergumulan dan percobaan. Mendirikan sebuah jemaat tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Hambatan, kesulitan, penolakan, fitnah, dan penindasan dan sebagainya adalah hal-hal yang telah dihadapi oleh para bapak-bapak, ibu-ibu pada waktu itu yang punya kerinduan untuk hadirnya sebuah jemaat Kedung Kandang. Seperti pada jemaat mula-mula, keberanian mereka untuk tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran bisa membuat kita terasing dan dari cara pandang dunia ini yang mayoritas belum mengenal Tuhan Yesus. Semakin ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka semakin besar pula peluang untuk menderita. Bapak serta Ibu serta saudara yang terkasih dalam Yesus, pelajaran apa yang kita peroleh dari kisah para rasul tadi, kisah bangsa Israel dan cerita tentang
keberadaan jemaat GKJW Kedung Kandang yang mula-mula. Hal yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, bahwa Allah yang hadir dalam perjalanan hidup mereka adalah Allah yang memimpin mereka berjalan dalam penderitaan. Dan hal itu membutuhkan yang namanya latihan untuk menerima kepemimpinan Tuhan. Menerima kepemimpinan Tuhan itu tidak gampang kadang-kadang. Kita lebih cenderung untuk memimpin diri sendiri, menentukan langkah sendiri, sehingga Tuhan seolah-olah tidak memimpin dalam setiap langkah kita. Kita cenderung mengabaikan kepemimpinan Tuhan dan lebih memilih kepemimpinan diri sendiri. Bangsa Israel telah menunjukkan dalam iman mereka dengan berani berjalan keluar dari tanah Mesir. Begitu juga jemaat Kedung Kandang berani untuk memulai yang namanya sebuah jemaat 27 tahun yang lalu. Mereka mempercayai janji Allah. Sekarang apakah percaya itu konsisten atau berubah? Itu yang menjadi tanda tanya kita. Bangsa Israel yang dulu dengan gagahnya keluar dari tanah Mesir, lama-kelamaan mereka mengalami hal yang berbeda dari awal. Lebih suka untuk mengeluh, lebih suka untuk menghujat Allah, tidak mengakui kekuasaan Allah, egois dan sebagainya. Bapak dan Ibu yang terkasih, sekarang apakah percaya itu masih ada di dalam hati kita sebagai warga jemaat GKJW Kedung Kandang ini? Dengan mengalami perjalanan bersama Allah, biarlah kita boleh mengenal siapa pribadi Allah yang sebenarnya. Allah yang memimpin dengan setia anak-anaknya untuk melewati ke setiap kesukaran dan pergumulan yang dialami. Yang kedua, biarlah kita juga belajar menyadari bahwa Allah itu Maha Kuasa. Allah menguasai alam, yang menguasai segalanya, yang mampu melakukan apa saja. Tiang api dan tiang awan yang membimbing, yang menjadi penjuru bagi bangsa Israel itu adalah suatu kuasa Allah yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Segala sesuatu yang dilakukan Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan dan menghalanginya. Bahkan dalam cerita bangsa Israel itu, seorang Fir'aun yang begitu berkuasa tidak mampu menghalangi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, yang ketiga adalah kita boleh belajar bahwa Allah di dalam perjalanan kita itu melakukan yang namanya pemeliharaan terhadap umatnya. Kita dipelihara oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Dalam Ulangan 29 ayat 5 Tuhan berfirman, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jika Allah sudah memelihara kebutuhan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun pengembaraan, maka kita juga boleh percaya bahwa Allah yang sama juga akan memelihara kebutuhan GKJW Jemaat Kedung Kandang yang ada pada saat ini. Jadi pemeliharaan Allah yang begitu nyata, kita tidak perlu khawatir akan kekurangan hal-hal yang akan kita gunakan untuk pelebaran kerajaan surga di Jemaat Kedung Kandang.
Yang keempat, bahwa Allah itu mempunyai sifat edukatif. Edukatif artinya Allah yang mengasihi kita, tetapi juga mendidik kita, mendidik bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat dan tangguh, melatih spirit ketaatan dan patuh kepada Allah. Sebenarnya ada jalan yang cukup dekat untuk menuju ke tanah perjanjian. Kalau dibuat di literatur begitu mungkin hanya 11 hari bisa menuju ke tanah perjanjian. Tetapi kenapa Allah memilih perjalanan yang lebih jauh untuk ditempuh, yaitu dalam waktu 40 tahun? Alasannya adalah supaya bangsa Israel pada waktu itu mau belajar. Allah sudah mendidik kita selama hampir 27 tahun. Itu adalah Allah ingin kita tetap mau belajar. Belajar dan belajar dari pengalaman sehingga kita boleh menjadi jemaat yang semakin dewasa di mata Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tiang awan dan api merupakan bukti kedahsyatan akan kuasa Tuhan yang dilakukan terhadap bangsa Israel. Kejadian yang di luar pemikiran manusia. Lantas bagaimana bagi kita yang hidup di zaman sekarang, yang tidak pernah melihat tiang api dan tiang awan? Kalaupun itu ada di gedung kandang, pastilah sangat viral karena banyak medsos pada zaman sekarang. Tetapi Bapak Ibu, janganlah kita khawatir akan tersebut, karena Tuhan memberikan kita Alkitab yang siap menjadi pemandu kita siang dan malam, yang siap memberikan keselamatan kepada kita, yang siap mengenyangkan setiap kerinduan hati kita terhadap Tuhan, yang akan menjadi kompas, yang akan menjadi penentu arah langkah kita sehingga kita menuju ke tanah perjanjian Tuhan, yaitu ketika Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan akan datang kedua kalinya. Kesulitan-kesulitan itu bolehlah kita dilatih oleh Tuhan untuk selalu hidup bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, maukah kita menerima tuntunan Tuhan tersebut? Atau kita ingin menjadi seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak mau dibentuk oleh Allah, yang selalu mengeluh, egois, dan sebagainya? Beranikah kita menanggung penderitaan ketika kita hidup berjalan dengan Allah, lepas dari zona nyaman, sehingga Allah mendidik kita melalui penderitaan yang nantinya justru berimbas kepada dewasanya rohani kita, terutama jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan, jemaat Gedung Kandang. Seperti para rasul dalam ayat yang sudah kita baca, ikut Yesus belum tentu jalan yang enak. Penyertaan Roh Kudus meneguhkan kita untuk menghadapi tantangan, dan keteladanan Yesus Kristus menginspirasi kita untuk berani menderita. Karena di balik penderitaan demi nama Kristus ada pengharapan akan kehidupan kekal. Sehingga penderitaan karena Kristus merupakan sumber sukacita sejati, karena disitulah ada pengharapan yang abadi. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita berjuang seorang diri. Bukti Tuhan menyertai kita selama 27 tahun. Allah berjalan bersama kita. Kesulitan dan pergumulan yang kita alami bersama, apakah kita masih akan mengandalkan kekuatan kita sendiri, bersungut-sungut, egois, dan sebagainya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari berjalan bersama Tuhan
dimulai dari tiap keluarga masing-masing. Biarlah keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan ini boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Karena GKJW Jemaat Kedung Gandang juga dimulai dari persekutuan keluarga. Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya apa yang sudah kita dengar dapat kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Dan tiba bagi kita untuk memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah mendapat menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita serahkan persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 314 ayatnya yang pertama. Pujilah sumber hidup. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam Yesus, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah, kami ucap syukur untuk kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Pada saat ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun. Masih banyak kekurangan Tuhan. Namun biarlah kami boleh selalu berproses untuk menjadi lebih baik di dalam kami mempersembahkan untuk Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami haturkan menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah orang-orang, saudara-saudara kami untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi berguna untuk mendukung pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di Jemaat Kedung Gandang. Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan keluarga pada saat ini, di mana tiap keluarga boleh menjadi dupa-dupa doa kepada Tuhan di dalam setiap pergumulannya, di setiap permasalahan yang dihadapi oleh para jemaat. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dan boleh menolong setiap pergumulan hidup yang dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurus kelompok, para ketua rayon, para majelis. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan menolong di setiap pelayanan di dalam kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka boleh menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan melalui setiap pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Kami bersyukur untuk keberadaan anak-anak kami, anak-anak KPAR, anak-anak yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka dalam setiap pendidikannya, dalam setiap kehidupan bersama keluarganya. Kami juga bersyukur untuk pemuda, kiranya Tuhan memberikan berkat dan menolong mereka di dalam setiap pergumulannya. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga Bapak Pendeta kami
Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan STH beserta keluarga boleh Tuhan berkati dan menjadi gembala yang baik di tengah-tengah jemaatnya di GKJ Jemaat Kedung Kandang. Kiranya Tuhan menolong dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tidak sedang dalam kondisi yang baik. Mereka terganggu kesehatannya. Kami tidak bisa menyebut mereka satu persatu Tuhan. Tetapi Engkau adalah tabib kami yang agung. Tabib yang ajaib, yang mampu memberikan kesehatan kepada mereka. Memulihkan setiap kehidupan mereka. Sehingga boleh kembali memuji nama Tuhan bersama kami di dalam setiap kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Demikianlah seru doa kami. Doa yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap ungkapan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah di dalam keluarga dan hidup di dalam masyarakat untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita yang memang memerlukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan pasti akan melengkapi setiap langkah Bapak Ibu, dimulai dari langkah di tiap-tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hiduplah penuh sukacita bersama keluarga, Bapak Ibu serta saudara di rumah. Hiduplah di tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan kasih Tuhan dan menjadi teman bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Tuhan akan melengkapi kita dan Tuhan akan menguatkan kita. Sebagai lagu pengutusan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 dan 3. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam damai sejahtera dari Allah, kasih Sang Kristus dan pertolongan Sang Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu serta saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjaga